Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain amin. Qal babu qiraatul Qur'an ba'dal hadas wa ghairihi. Qala Mansur an Ibrahim la ba'sa bil qira'ah fil hammam wa bikat bir risalah ala ghairi wudu'in. Wa qala Ahmad an Ibrahim in kana alim izarun fasallim wa illa fala tusallim. Bismillahirrahmanirrahim. Billaikul hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Makhram bin Sulaiman an Quraib bin Maula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Abdullah bin Abbas akhbarahu annahu bata lailatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya khalatuh. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibni Abbas. Sesungguhnya Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas itu dia cerita gimana bahwa dia pada suatu malam dia nginap di rumahnya istrinya baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu khalatuh, bibinya. Jadi Sayyidah Maimunah itu istrinya baginda Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, itu bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bibi khalah, kalau namanya khalah itu berarti saudaranya mama. Jadi saudaranya mamanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, khalah, mahram. Jadi nggak apa-apa ponakan tidur di rumah bibinya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sahabat pada satu malam tidur di rumah bibinya, yaitu istrinya baginda Rasulullah SAW. Khalatu, kalau saudaranya ayah namanya ammah, itu Arab bedanya gitu. Ya, kalau bibi atau bude, tapi kalau paman amun, paman dari pihak ayah. Kalau paman dari pihak ibu namanya khal atau khalud, khal, bedanya di situ. Kalau orang kita Melayu, Bugis, Batak, apa segala macam, paman dari arah mama, dari arah ibu, ya tetap paman. Nah, bibi dari ayah, arah mama, dari arah ibu, ya tetap sama bibi baginya. Kalau Arab tidak, berbeda. Jadi Sayyidah Maimunah itu adalah bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau nggak ada keterangan begini, ini sahabat kok tidur di rumahnya istrinya Rasulullah, ini gimana ini? Wah, ini tak betul ini nanti. Macam mana? Itu bibinya lah, bro. Sayyidah Maimunah itu bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya nggak masalah tidur di rumah bibi, biasa itu kan namanya mahram. Mahram bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu bahasa sinetron, dibilang muhrim, bukan muhrim. Bahasa sinetron, saking maraknya akhirnya bahasa sinetron yang menang. Ya, ini kamu kan bukan muhrim. Emang bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram haji, ihram umrah di Mekah sana. Di sini tak ada muhrim. Adanya mahram, orang yang haram dinikahi, bukan hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Jadi kemudian fatajatu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Masya Allah, begitu sempitnya rumahnya Rasulullah, rumahnya Sayyidah Maimunah. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada malam itu aku tidur, ini bantal satu. Katanya saya tidur di bantal ini kan, ini bantal nih. Ini kan lebar, ini panjang. Kata Sayyidina Abu Abbas, bantalnya begini, saya tidur
Fatojatu fi ardil wisada, saya tidur itu di lebarnya bantal, berarti di sini kepalanya ini di sini. Nah ini panjang, ini namanya manjang kan gini. Nah, saya tidur di kepalanya di sini, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fituliha, Rasulullah dan keluarganya itu tidur di, berarti gini. Nah, manjangnya ini, kalau ini manjang berarti manjangnya gini atau ke sana, nah, atau ke sini. Nah, ini Rasulullah gini, Sayyidina Abdullah bin Abbas di sininya bantal satu rame-rame. Bayangkan rumahnya sempit. Kalau kita rumah sampai kosong-kosong, kamar atas 1 tahun tak pernah naik, tak pernah naik. Rumah besar lantai 2 aja waktu bikinnya waktu muda, dah tua begoyang lutut, 2 tahun 3 tahun tak naik ke atas. Iya, waktu bikin umur 30 40, waduh tingkat gagah. Udah jadi sekarang umur 60 tak tahan naik ke atas. Untuk apa kau bikin rumah tinggi-tinggi tuh? Rasulullah tidur satu bantal bersama justru dengan keponakannya. Tengok apa tak bahagianya Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur ini dengan Rasulullah, di sini kemudian bibiknya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Mana begitu sempitnya, bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas kau kamar sana, Rasulullah sini, putrinya sini. Oh, lebar kali rumahnya. Begitu rumah Nabi kita. Nah, bayangkan ini tidak, kalau belum punya rumah, ada orang nak melamar tak diterima, kau anakku nak kau taruh di mana tidur, ngontrak terus, mana tahan. Nah, untung saya belum punya rumah sampai hari ini, ngelamar anak orang diterima. Untung alhamdulillah tuh. Nah, tuh kalau kau tak punya rumah, balik. Untung aja tak suruh balik. Nah, sampai hari ini belum punya rumah. Nah, untung tak dimarah sama bapak mertua. Wa ya khalatu, masih menjadi kontraktor sampai hari ini, kontrak rumah, kontrak pindah kontrak. Itu namanya kontraktor. Wa ya khalatu wataja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafal lail aw qablahu bi qalilin aw ba'dahu. Kemudian Rasulullah tertidurlah. Ya tahulah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah Abbas ini Rasulullah di sini macam mana tak tahu. Rasulullah tertidur, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampailah di tengah malam atau sebelum tengah malam, dikuali sedikit, kurang sedikit, au ba'du atau setelah tengah malam lewat sedikit. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur gitu. Kemudian tengah malam dia tengok Rasulullah bangun, dia amatin dia. Rasulullah bangun, kemudian duduk. Rasulullah duduk. Yamsahu fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi. Kemudian Rasulullah terbangun, dia duduk. Kemudian Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas nih lagi ketebaring, tapi dia tahu Rasulullah bangun. Rasulullah kemudian duduk, dia mengusap wajahnya, diusap wajahnya biyadihi, dengan tangannya. Summa qara'al asral ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Rasulullah membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Summa qama ila, membaca surat 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian summa qama ila syanin mu'allaqatin fatawadda'a minha. Kemudian Rasulullah SAW ya berdiri mengambil, ada air ya, digantung airnya tuh, kemudian digunakan, diambil, dan Rasulullah berwuduklah dari air tersebut. Bangun terus wuduk. Fasana wudu'ahu, Rasulullah membaguskan wuduknya. Summa qama yusalli. Kemudian setelah wuduk Rasulullah salat. Sayyidina Abdullah bin Abbas perhatikan. Qala Ibnu Abbas faqumtu fasa'atu mislama sona. Setelah Rasulullah salat, Sayyidina Abdullah Abbas bangun, katanya, aku ikut-ikutlah apa yang Rasulullah bikin. Duduk, mengusap ini
apa mukanya dengan tangannya, membaca 10 ayat dari surat Ali Imran, kemudian berwudu, kemudian mulai persis diikut dia, ikut. Itu namanya Rasulullah itu suri tauladan. Tengok sahabat macam mana contohnya. Summa dhahabtu faqumtu ila jambi fa wada yadahu al-yumna ala ra'si fa akhadha bi udhuni yumna yaftiluha fa shalla rak'ataini thumma rak'ataini thumma rak'ataini. Kemudian kata Sayyidina Abu Abbas, kemudian aku pergi, aku berdiri di sebelahnya Rasulullah. Rasul sedang sholat. Sayyidina Abu Abbas nyusul berdiri, ila jamfakum tu ila jambi. Kemudian aku berdiri di sebelahnya. Kemudian fawada ayadul yumna ala ra'si. Kemudian Rasulullah mengambil tangannya Rasulullah ini, ditaruhkan yang kanan, ditaruhkan di kepalaku gini. Wa akhadha bi udhunil yumna, kuping sebelah kananku dijewer, dijewer sama ya tiluha wa shalla rak'atain. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, maksud disuruh berjamaah, ya, disuruh berjamaah. Jadi ada guraunya juga Rasulullah ini, dijewer nih, sini kau sini, tarik sama Rasulullah. Summa shalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'atain, summa autar, dihitung betul sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah shalla rak'atain summa rak'atain, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini, summa autar, ada 2 rakaat, berarti 10. Rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini, 6, berarti 12 rakaat. Summa autar, kemudian Rasulullah witir. Ini jelas betul hadisnya ini. Jadi 12, ya. Fasala rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini 3, summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini 6, summa autara, kemudian witir. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Berarti 12 rakaat plus witir, 12 rakaat plus witir tuh. Jadi jangan kalau kita ngitung 8, umpamanya 8 rakaat plus witir, itu salah satu kejadiannya Rasulullah. Di sini hadis sahih, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut sendiri, menyaksikan sendiri Rasulullah pada malam itu salatnya 12 rakaat ditambah dengan witir. Summa tajahata atahul muadzinu. Jadi tidak harga mati, intinya orang salat itu harus sekian, harus sekian, tidak. Harus sekian tidak. Nah, jadi kadang-kadang Rasulullah begitu panjang, salatnya panjang-panjang, dapat 8 rakaat. Kemudian witir, ini sampai 12. Summa tajahata atahul muadzinu. Setelah witir Rasulullah tiduran lagi. Namanya haj'ah. Sunnahnya begitu. Habis tahajud tidur lagi sebentar. Itu. Hatta atahul muadzinu faqama fa shalla rak'atain khafifatain. Tiduran apa itu aja, baringan. Bukan nama. Summa tajah itu baringan, berbaringan. Hatta atahul muadzinu, kemudian sampai jadi istirahat dulu. Kalau kita nak istirahat apa? Nak istirahat apa? Rasulullah sholatnya banyak, penat, istirahat dulu, baring dulu, istirahat. Kalau kita istirahat dia lebih, sholat dia tak ada. Nah, kalau Rasulullah sholat, aduh sebentar istirahat, nunggu azan. Ketika azan, faqama fasalla rak'ataini khafifatain. Ketika azan, kemudian Rasulullah bangun, sholat 2 rakaat yang ringan. Berarti baringnya tidak sampai batal wudhunya, sekedar berbaringan saja. Sunnah baring setelah tahajud, setelah witir, sunnah nunggu subuh. Nah, itu sunnah. Tsumma kharaja fa shalla subha. Kemudian Rasulullah keluar ke masjid dan sholat subuh.
Qobliyah subuhnya di mana? Di rumah. Begitu sunnahnya begitu. Nah, itu jadi kalau kita beradakan hadis Rasulullah ini, jadi kita betul-betul kayak dibawa ke rumahnya Rasulullah dulu. Bagaimana? Apalagi Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakannya dengan sangat-sangat detail dan terperinci sekali, luar biasa. Ya. Yang fasolah rakaatain yang khafifatan, surat qabliyah subuh itu khafifatain, ringan. Enggak baca surat panjang-panjang, tidak, ringan. Summa kharaja fasolah subah, kemudian kharaja keluar dari rumahnya Sayyidah Maimunah istri beliau, ya, pamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fasalla subha, kemudian melakukan sholat subuh di Masjid Nabawi yang sekarang. Nah, di Masjid Nabawi. Babu man lam yatawadda illa minal ghasyi'at musqil. Wa bi ilai qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Hisham ibn Urwata an ra'atihi Fatimata an jaddatiha Asma binti Abi Bakrin anha qalat ataitul Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina khasafat asy-syams fa idza an-nasu qiyamun yusalluna fa idza hiya qa'imatun tusalli fa qultu malin nas. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ismail, ceritanya dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar, an imraati Fatimah an jaddatiha Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma binti Abi Bakar qalat bercerita, saya pergi ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hina khasafati syams, ketika waktu itu terjadi gerhana matahari. Kata Sayyidah Asma, saya datang ke Aisyah istri Rasulullah SAW, ke Sayyidah Aisyah waktu itu ketika gerhana matahari. Fa'idzan nasu qiyamun yusallun, dan ketika itu orang-orang semuanya lagi pada sholat gerhana matahari. Hadisnya panjang, tidak cukup. Itu belum masuk ya, kurang berapa? 3 menit lagi. 3 menit pun tak cukup, tak apa, berkah. Fa'idha nasu qiyamun yusallun wa idha hiya qa'imatun tusalli. Kata Sayyidah Asma, ketika aku sampai ke Sayyidah Aisyah, ternyata orang-orang lagi pada sholat gerhana, dan aku lihat Sayyidah Aisyah juga sholat gerhana juga, dia ikut. Perempuan pun sholat gerhana juga, gerhana matahari pada waktu itu. Faqultu malin nasi fa asyarat biyadina was sama. Dia sedang sholat nih. Kemudian Sayyidah Asma tanya, ada apa nih? Kok orang-orang pada sholat? Maksudnya gitu. Ada apa orang-orang pada sholat? Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengisarahkan tangannya ke langit, menuju ke arah matahari yang sedang gerhana. Matahari yang sedang gerhana. Fa asrat biyadina was sama wa qalat subhanallah. Kemudian dia berkata subhanallah. Fa qultu ayatun fa asyarat ay na'am. Maksud saya, maka saya katakan itu adalah tanda-tanda. Ayat itu apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Gak ada yang bisa bikin gerhana, gak ada yang bisa melepaskan gerhana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang ahli meteorologi dan geofisika itu hanya bisanya ngitung tok. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan gerhana matahari itu tidak terbuka lagi, maka akan gelap selama-lamanya. Siapa yang jamin kalau ada gerhana itu langsung dia balik lagi? Menurut prediksi sekian menit. Kalau Allah tahan gelap selama-lamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala
kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.